Baik, perkenalkan saya Yohanes Lebuis, asal SD Bumi Isabella, CGP Angkatan 7 Kabupaten Kupang. Hari ini saya akan melakukan praktek pasca observasi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan keterampilan sosial emosional bersama teman sejawat saya, Ibu silakan. Ibu Marta Lawek. Dan dalam pasca observasi hari ini saya akan berbincang-bincang tentang pengalaman Ibu Marta dalam melakukan observasi yang dilakukan pada hari kemarin. Baik, selamat siang Ibu. Siang Pak. Apa kabar Bu? Puji Tuhan baik-baik. Senyum dulu. Ya baik Bu. Jadi begini Bu, percakapan kita hari ini tentang hasil observasi yang telah Ibu lakukan dalam pembelajaran kemarin. Ada beberapa catatan refleksi yang mungkin menjadi bahan pertimbangan untuk dapat dikembangkan ke depan sehingga menjadi bahan refleksi bagi Ibu untuk melakukan pembelajaran. Ada beberapa catatan dalam observasi kemarin, yaitu cara mengajarnya terlalu cepat, terus mungkin media yang lain seperti PowerPoint dengan laptop infokus juga tidak digunakan. Tidak apa-apa, mungkin ke depan nanti sekolah tidak ada itu, jadi tidak apa-apa. Dan pembelajarannya itu, pembagian kelompoknya itu secara secara umum, tidak melakukan pemetaan terlebih dahulu. Jadi percakapan kita hari ini mengenai beberapa hal ini. Ibu sudah siap Bu? Sudah. Baik Bu. Kira-kira perasaan Ibu kemarin saat mengajar bagaimana? Yang baik, perasaan saya waktu mendapat kabar untuk melakukan praktek mengajar dalam program guru penggerak yang disampaikan oleh Bapak, saya merasa senang dan bersyukur karena ini merupakan kesempatan langka, ya, tidak, maksudnya bukan tiap saat ada itu kesempatan, tapi kesempatan langka. Jadi saya merasa senang bersyukur karena pada kesempatan ini saya juga belajar untuk dalam proses belajar mengajar, di mana harus lebih sistematis, tidak terburu-buru, dan anak-anak juga harus siap untuk sebelum dalam proses belajar mengajar, mereka harus betul-betul siap untuk menerima pelajaran yang akan disampaikan, sehingga apa yang kita sampaikan mereka bisa menerima dan bisa mengerti. Oke, baik. Kira-kira kalau pembelajaran yang bisa membuat anak-anak dapat lebih memahami atau bersemangat dalam mengikuti pembelajaran, menurut Ibu pembelajaran seperti apa? Ya, pembelajaran yang seperti kemarin tadi, yaitu pembelajaran RPP-nya harus berdiferensiasi, yaitu di mana mereka juga bukan hanya mendengarkan saja, tetapi mereka bisa melihat, merasakan apa yang kita sampaikan, yang di mana berkaitan dengan materi pelajaran yang dibawakan, sehingga mereka bisa lebih mengerti. Dan pada saat kemarin juga saat materi yang disampaikan disertai dengan materi pembelajaran, walaupun tidak memiliki fokus, tapi ada gambar-gambar, ada musik yang mereka dengar, mereka bisa lebih mengerti dan mereka lebih aktif dibandingkan dengan kalau tidak memakai media pembelajaran. Ya, artinya pembelajaran yang harus menggunakan media atau konten yang cukup agar dapat membangkitkan minat atau semangat anak. Mungkin di pengalaman-pengalaman sebelumnya yang belum diterapkan, itu merupakan satu hal yang baik untuk kira-kira
untuk menyiapkan semuanya itu ada kendala atau kesulitan bagi ibu? Ya, kalau kendala namanya anak-anak kemampuan mereka kan tidak sama. Jadi ada yang cepat tanggap, ada yang pemikirannya mungkin masih lambat. Jadi itu harus ada perhatian khusus karena kemampuan mereka berbeda-beda. Jadi tidak disamakan. Jadi tergantung dari kemampuan dan daya tangkap anak. Memang daya tangkap anak ini bervariasi, ada yang suka mendengarkan, ada yang suka menonton. Jadi alangkah baiknya kalau RPP itu berdiferensiasi sehingga konten-konten itu disiapkan. Nah, kira-kira dengan keadaan sarana prasarana atau keadaan sekolah yang seperti ini, menurut ibu ada aset yang bisa ibu kembangkan ke depan ini untuk bisa memenuhi atau mengatasi persoalan keterbatasan aset yang ada di sekolah ini? Ya, jadi baik. Jadi mungkin ada anak-anak yang seperti tadi Bapak bilang, ada anak-anak yang suka mendengarkan saja, ada yang suka menulis, ada yang langsung melihat langsung orang mereka mengerti. Oleh karena itu mungkin kedepannya kita akan pisahkan mungkin mereka yang kalau tidak tahu membaca, kita harus kasih mereka nonton video-video yang berkaitan dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan sehingga mereka bisa melihat langsung. Sedangkan anak-anak yang mungkin sudah bisa membaca, mereka bisa melihat mungkin materi yang mereka di buku yang mungkin mereka bisa baca dan bisa mengerti. Mungkin ada yang suka hanya mendengarkan saja, malas anak-anak tidak suka mencatat atau menulis, jadi mereka hanya sudah mendengar saja, mereka bisa mengerti. Jadi mungkin itu atau ada yang melihat, mungkin kasih mereka media-media pembelajaran melalui gambar-gambar atau mungkin melalui video yang mereka tonton di HP sehingga mereka bisa lebih memahami. Baik Bu. Kira-kira kalau menurut Ibu skala keberhasilan kita mengajar dengan RPP yang berdiferensiasi ini bisa meningkatkan semangat atau motivasi anak untuk belajar itu bisa meningkat atau tidak? Ya, baik. Jadi menurut saya menyampaikan materi pembelajaran berdasarkan RPP yang berdiferensiasi itu sangat membantu anak-anak dalam memahami atau menanggapi pelajaran yang disampaikan. Karena seperti kemarin waktu saya melakukan praktek mengajar itu, mereka sangat senang, sangat aktif, bahkan anak-anak yang mungkin malas untuk belajar, mereka lebih aktif dan ada rasa bahagia. Kita lihat dari wajah mereka saat mereka melihat langsung konten-konten disampaikan baik melalui gambar maupun video yang mereka nonton. Jadi RPP ini sangat bermanfaat dalam proses pembelajaran mengajar khususnya di SD, anak-anak SD. Kira-kira sangat sistematis dan singkat dan praktis. Mantap. Jadi tetap semangat Ibu ya. Skala keberhasilan misalnya kalau kita gambarkan angka 1 sampai 10, kira-kira kalau RPP ini di angka berapa ya Bu? Kalau kita kasih angka 1 sampai 10, menurut Ibu keberhasilannya mencapai angka berapa? Mungkin sampai 8 atau 9. Ya, semoga bisa mencapai puncak skala terakhir angka 10 ya. Jadi memang berdasarkan pengalaman Ibu kemarin, mungkin yang perlu Ibu kembangkan saat ini dari potensi yang ada pada Ibu. Kira-kira potensi apa yang harus Ibu kembangkan untuk bisa menerapkan RPP atau pembelajaran yang berdiferensiasi? Jadi baik, mungkin kemarin waktu proses belajar mengajarnya seperti tadi Bapak bilang terlalu cepat, mungkin harus diperhatikan lagi waktu pembelajarannya, harus pelan-pelan. Terus harus yang dikembangkan adalah kita harus bagaimana cara kita untuk melakukan berbagai metode pembelajaran yang bervariasi untuk anak-anak yang masih kecil ini sehingga mereka tidak bosan atau malas untuk mendengar
merasa puas, anak-anak juga merasa puas dan merasa pulang dengan membawa ilmu atau pelajaran yang mereka dapatkan di sekolah. Jadi pengembangannya di metode pembelajarannya kalau bisa dia bervariasi sehingga tidak terkesan kita sebagai guru yang monoton untuk menguasai pembelajaran. Ya baik Bu. Tingkat kesenangan anak-anak yang seperti tadi Ibu sampaikan dengan metode yang bervariasi itu ada perbedaan tidak Ibu waktu mengajar sebelum menggunakan metode bervariasi dengan metode yang biasa-biasa saja itu bagaimana menurut Ibu ada dia punya perbedaan tidak metode yang biasa dengan metode yang bervariasi? Nah, kalau perbedaan pasti ada. Namanya juga sudah kan ada EPP yang berdiferensiasi dan ada yang tidak. Jadi pasti ada perbedaan. Jadi kalau menurut tingkat kesenangan mereka pasti mereka merasa senang, lebih aktif melalui EPP yang berdiferensiasi ini karena mereka bisa melihat langsung dan mempraktekannya langsung sehingga apa yang kita sampaikan mereka bisa memahaminya dengan baik, bahkan mereka ada seperti tadi yang Bapak bilang tidak hanya monoton guru tanya dan mereka jawab, tapi sama-sama aktif antara guru dan murid. Oke, baik. Jadi interaksi dua arah itu harus terjadi ya. Jadi murid juga aktif dan itu yang kita harapkan kalau bisa pembelajaran yang kita lakukan itu harus berpihak pada murid sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Pendidikan kita di antara bahwa kita sebagai guru ini harus membimbing anak-anak kita, membimbing anak-anak kita untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya baik mereka sebagai anggota masyarakat maupun sebagai seorang manusia. Jadi baik Bu, saya sangat senang dengan komitmen dan rencana Ibu untuk bisa melakukan pengembangan dalam pembelajaran agar pembelajaran yang Ibu lakukan bisa berpihak pada murid dan bisa berkembang membuat murid lebih kira-kira ada masalah apa lagi Bu yang bisa saya bantu mungkin dalam pembelajaran atau persiapan, mungkin ada kendala-kendala untuk membuat RPP atau apa lagi yang Ibu rasakan atau memang Ibu sudah mengerti dan bisa paham, itu masih ada kendala atau dalam membuat RPP. Ya, jadi RPP yang kemarin Bapak berikan itu sudah menurut saya bisa dipahami dengan baik, dia praktis dan mudah dipahami, dimengerti baik oleh guru maupun oleh murid, sehingga itu sangat membantu saya. Oleh karena itu saya sangat mensupport akan RPP yang diberikan oleh Bapak. Semoga lebih baik lagi ke depannya, baik untuk Bapak dan juga untuk pelajaran bagi guru di sekolah ini. Terima kasih Bu. Jadi memang kemarin itu saya lihat keterampilan sosial emosionalnya juga sudah nampak. Tapi mungkin ini kurang persiapan ya, terburu-buru jadi. Ya mungkin musiknya juga kalau bisa dengan media yang agak besar sehingga musiknya bisa terdengar sehingga ada makanya anak-anak lebih fokus untuk melakukan mindfulness atau mereka bisa lebih fokus menghayati apa yang mau mereka lakukan ke depan, karena memang potensi anak-anak itu sebenarnya sudah ada, tinggal kita bagaimana menggali semuanya. Baik Ibu, mungkin kalau memang tidak ada lagi yang ini, saya harapkan Ibu tetap bersemangat tidak usah ini, walaupun dengan semua keberadaan yang ada, yakin bahwa kita jangan sebagai seorang guru yang baik itu kita jangan berpikir pada
kekurangan, tapi kita berpikir pada kekuatan atau aset yang ada. Manfaatkan lingkungan sekolah, manfaatkan semua sarana yang ada. Kita bisa belajar di luar lingkungan. Kita punya sekolah ini sangat memiliki ruang untuk luas, untuk ada pohon-pohon juga bisa dimanfaatkan untuk belajar. Tidak selamanya harus di dalam kelas, sehingga anak-anak lebih senang untuk menerima. Jadi tujuan kita adalah kita menyampaikan materi yang dapat dipahami dan disenangi oleh anak. Jadi mungkin ini sedikit percakapan dan saya harap ibu bisa melakukan semua rencana tindak lanjut yang sudah aku katakan tadi. Rencana tindak lanjut yang pertama yang akan ibu lakukan kira-kira rencana dalam proses belajar mengajar ke depan di kelas mungkin alangkah lebih baiknya jika kita memakai FPP seperti yang Bapak berikan, FPP diferensiasi, bukan hanya di kelas yang tadi saya mengajar, mungkin di kelas lain juga bisa Bapak Ibu yang lain bisa menggunakan itu. Yang tindak lanjutnya mungkin media atau sarana yang disediakan kita di sekolah apa adanya, mungkin kalau tadi mungkin ada di dalam kelas saja, mungkin yang kedepannya mungkin kita bisa melihat langsung objek yang ada di luar lingkungan sekolah yang berkaitan dengan pembelajaran yang kita pelajari. Oke, baik. Kira-kira kapan ibu akan memulai rencana ini kira-kira? Ya, mungkin dalam waktu ke depan sudah harus sesegera mungkin ya, jangan ditunda-tunda lagi, nanti bisa seolah pisau kalau tidak diasah nanti dia tumpul, jadi harus diasah terus supaya jangan dilupakan dan langsung dipraktekkan kepada anak-anak. Oke, baik. Kira-kira siapa yang dapat membantu ibu dalam rencana ibu ini? Kira-kira teman guru atau mungkin siapa yang dapat? Mungkin dari sini saya harapkan bantuan dari Bapak sebagai panutan guru penggerak di sekolah ini. Karena itu saya sangat mengharapkan bimbingan dan bantuan Bapak dalam menindaklanjuti proses belajar mengajar ke depannya, terkhususnya di sekolah ini. Oleh karena itu saya mohon kerjasama dari Bapak. Oke, baik. Bapak yang terima kasih Bu, saya siap untuk membantu. Kira-kira kalau ada yang perlu dipercakapkan tidak boleh sungkan-sungkan, mari kita saling berbagi satu dengan lain, kita tetap belajar. Oke, baik Bu, terima kasih atas waktunya dan sejauh ini Bu mungkin untuk mengakhiri percakapan kita hari ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan saya sangat bersyukur dan bahagia diberikan kesempatan dalam praktek mengajar dalam kegiatan program guru penggerak ini. Saya sangat bersyukur dan terima kasih kepada Bapak. Mungkin kedepannya lagi saya lebih baik lagi, lebih dikembangkan lagi proses belajar mengajarnya, harus dimana media-media yang digunakan mungkin lebih dikembangkan lagi sehingga mereka bisa lebih aktif dan mereka bisa lebih mengerti apa yang disampaikan. Baik, terima kasih Bu, tetap semangat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sukses selalu. Begitu sama apa kan? Kasih mati suka? Shooting bab sih dia. Nanti foto suka? Foto begitu bisa. Saya namanya suka itu apa jual atau? Oh, nanti edit tuh yang foto. Nanti bilang ke tundoi muridnya sendiri padahal apa jual atau? Foto. Kan pengajar praktik ya. Foto sana. Maksudnya kan gitu Pak. Di mana? Di sini? Miring apa ini bisa supaya Pak tekan. Bikin taruh gitu. Dulu yang sih bisa. Nah, Bapak sah. Hanya tadi posisi HP-nya
Yang di bawahnya apa? Oh, sini. Nah, ini. Ya, 7 lagi. Itu balik.